Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak masuk berarti ya. Ya, coba Adila Fariza, Ahmad Fikri, Al Fariza, Alia, Amanda, Ananda, Anissa, Asa, Dila Arelia, Devi Imroatun, Devi Yuliana, Dwi Rahmawati, Farina, Intan, Isrohma, Lailatun, Rina Dwi, Luki, Meme, Mufidatul, Nacitra, Nina Amelia, Novi, Novia, Octavia, Putri Ramadhani, Reza Ramiko, Sabila, Saskia, Cindy, Siti Soleka, Panda, Ulan. Alhamdulillah semuanya masuk, nihil, alhamdulillah. Ya, sebelum masuk pembelajaran, saya harap untuk handphone disimpan, dan bisa bukunya disiapkan, dibuka sesuai dengan pembelajaran kita. Ya. Sudah siap? Yakin? Duduk dengan nyaman, tenang. Ya, kita belajar seperti biasa di kelas ya. Meskipun suasananya hari ini berbeda. Ya, kita sebelum masuki materi hari ini, ya kita coba ulas sedikit pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Apa pertemuan kita yang sebelumnya? Tentang kenakalan remaja berupa perkelahian pelajar, terus minuman keras dan narkoba. Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Kenapa kok harus dihindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba? Kenapa kemarin? Karena apa? Merugikan diri sendiri, dampaknya sangat besar. Apa? Contoh dampaknya apa? Merugikan diri sendiri. Apa? Meninggal ini parah gitu. Ya itu salah satu efeknya juga. Meninggal karena perkelahian pelajar, karena minuman keras itu banyak. Itu pertemuan kemarin itu membahas tentang minuman keras, perkelahian pelajar dan narkoba. Kenapa kok dihindari? Karena efeknya sangat merugikan kita. Efek narkoba, minuman keras menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran, apalagi organ-organ tubuh, organ dalam, penyakit menular, itu yang disebabkan oleh minuman keras dan narkoba. Begitu juga dengan perkelahian antar pelajar, itu juga merugikan. Contoh, perusakan fasilitas umum, merusak nama baik diri sendiri, orang tua, dan itu pentingnya menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Kenapa kalau disampaikan di SMK kelas 11 ini? Ya karena di usia ini rawan terjadi hal tersebut. Karena kemarin kenapa? Di usia remaja itu kenapa? Emosi tidak terkontrol. Apalagi rasa ingin tahu, mencari jati diri.
ikut-ikutan temannya, pergaulan bebas seperti itu. Nah, kita ulang lagi bab sebelumnya lagi, pada bab 2 kita juga mempelajari tentang bukti beriman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan mencintai orang lain. Nah, dengan kita menghindari perkelahian pelajar, menghindari minuman keras dan narkoba, itu juga bukti bahwa kita beriman dengan menepati janji kepada Allah. Berupa apa janjinya kemarin? Apa? Ada yang ingat? Hah? Ya. Apa? Panjangnya apa? Apa janji kita kepada Allah sebelum kita dilahirkan di alam roh? Bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga dengan kita menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba itu, kita juga melaksanakan bukti bahwa kita ini beriman, kita mempunyai iman. Juga mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa nikmat kesehatan. Karena itu tadi minuman keras itu merusak organ tubuh, hilang akal, sampun diberi akal malah hilang. Kan nggak mensyukuri nikmat. Nah seperti itu. Nah sudah. Sebelum itu juga kita membahas berpikir kritis. Nah dengan kita berpikir kritis, kita mampu bersyukur. Nggak usah bersyukur nunggu punya rumah mewah, bersyukur nunggu punya mobil mulu. Tidak bersyukur nanti ya. Bersyukur kita mulai dari hal-hal yang kecil. Sudah bersyukur hari ini? Sudah. Bersyukur apa? Bisa makan. Bisa makan. Bisa makan. Semua kamu istirahat kan? Setelah istirahat berarti pun sedang sedikit. Alhamdulillah. Itu. Dengan kita berpikir kritis, kita mampu melihat hal-hal kecil yang perlu kita syukuri. Nikmat kesehatan dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Ya, kita hari ini lanjut kepada bab 4. Bab 4 kan benar? Bab apa? Menebarkan Islam dengan Santun dan tabligh. Menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khotbah dan tabligh. Kenapa harus kita berdakwah? Ya karena tadi kita di bab sebelumnya sudah mempelajari tentang mensyukuri nikmat, menjaga lisan, memenuhi janji, menutup aib orang lain. Nah, ini nggak rugi umpama nggak disampaikan kepada teman-teman kita. Ya. Nah, itu. Jadi hari ini kita membahas tentang dakwah agar sesuatu yang kita pelajari kemarin itu bisa kita sampaikan dengan baik melalui dakwah ini. Paham? Paham. Kita mempelajari ini hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, nah ini tujuan pembelajaran kita 3 pertemuan ke depan. Jadi bab 4 ini kita akan laksanakan 3 pertemuan. Jadi kita menjadi 3 pertemuan. Hari ini kita fokus kepada dakwah. Ini tujuan pembelajarannya ada 4 di bab 4 ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis ketentuan dakwah, khotbah dan tabligh. Yang kedua, siswa mampu menyusun teks dakwah. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan ketentuan dakwah, khotbah dan tabligh. Dan yang keempat, siswa membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Ini yang kita harus capai dalam 3 pertemuan ke depan. Sudah? Paham? Di buku ada di halaman 10 8. Itu tujuan pembelajaran juga ada di situ. Ya. Lanjut. Kenapa harus berdakwah? Kenapa kok kita harus berdakwah? Ya, agar apa? Apa? Meluruskan temannya. Padahal diri sendiri belum lurus ya. Itu.
Ya itu kita harus berdakwah kepada siapapun. Siapa tahu yang kita sebarkan itu bisa menjadi nilai manfaat bagi kita, bisa menjadi amal jariah, dan kelak nanti di akhirat ya. Kenapa harus berdakwah? Terus, yuk kita masuk ke pengertian dakwah. Apa? Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan. Artinya mengajak, menyeru, memanggil. Da'a yad'u da'watan. Itu secara bahasa berasal dari akar kata da'a yad'u da'watan ya, artinya mengajak, menyeru. Artinya ajakan, menyerukan, memanggil. Dan secara istilah itu ini di bawahnya, yaitu kegiatan mengajak seseorang kepada ajaran Islam mengajak seseorang kepada ajaran Islam untuk diamalkan dalam kehidupan nyata sehingga terwujud kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu yang bagaimana? Anda tahu? Kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini juga ada pengertian secara istilah yang kedua, yaitu suatu kegiatan yang sifatnya mengajak, menyerukan, memanggil orang, kelompok orang untuk beriman kepada Allah. Nah itu juga dakwah. Paham? Dakwah berarti mengajak, menyerukan, memanggil. Tuh. Terus pengertian dakwah sudah. Nah, ketika ada seseorang yang berdakwah, itu disebut doi. Apa? Dai. Dai artinya seseorang yang menyampaikan dakwah disebut dai. Tuh. Seseorang yang menyampaikan dakwah disebut dai. Dai bukan doi ya. Dai. Orang yang menyampaikan dakwah. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dai. Terus ada syarat untuk menjadi dai. Apa kira-kira? Yang pertama syarat untuk menjadi dai yaitu balik. Kalian semua sudah balik? Sudah. Satu syarat terpenuhi. Yang kedua beragama Islam. Semua beragama Islam? Dua syarat terpenuhi untuk menjadi dai. Yang ketiga, berangkat sehat. Semuanya berangkat sehat? Alhamdulillah. 3 syarat terpenuhi. Dan yang terakhir, menguasai ilmu dan ajaran Islam. Menguasai? Belum. Dan tipis. Tentu kita ya masih proses belajar. Tapi kan ada kan yang maksudnya tahu, ngerti sesuatu sedikit demi sedikit. Dan contoh kita kemarin bab mensyukuri nikmat kan sudah dijelaskan di situ hadisnya gimana, contoh penerapannya bagaimana, kan paham semua, bisa disampaikan penerapannya seperti itu. Katanya ilmu itu akan lebih bermanfaat apabila disebarkan, disampaikan. Siap menyampaikan ilmu ini? Insyaallah. Bismillah. Ini semua sudah cocok memenuhi syarat untuk menjadi dai. Bismillah, mulai hari ini ya.
Ya, itu dai, orang yang menyampaikan syaratnya ada 4. Yang pertama, balik, beragama Islam, berakal sehat, dan menguasai ilmu. Nah, ada orang yang menyampaikan berarti ada orang yang ada orang yang tidak, ada orang yang berdakwah, berarti ada orang yang mendengarkan ataupun didakwahi. Disebut dengan orang mademu ini ya orang kedua berarti. Dai orang pertama, orang yang menyampaikan. Terus yang menerima berarti sampaikan ataupun didakwahi. Siapa orang yang didakwahi itu? Ya, hari ini saya berperan sebagai dai. Anggap saja seperti itu. Karena saya menyampaikan materi. Berarti kalian hari ini orang yang didakwahi, meskipun ini materi. Nah, terus ada orang yang menyampaikan, ada yang orang yang menerima, terus ada lagi materi yang disampaikan. Hari ini kita membahas materi tentang dakwah. Jadi saya dakwah tentang dakwah. Ya, maudhu ini maudhu. Materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan. Nah, materi yang disampaikan ini berupa apa? Dalam Islam, dakwah kan Islam. Dan materi yang disampaikan kira-kira apa? Waktu seorang berdakwah ini biasanya apa? Mengenai larangan-larangan, terus perintah. Jadi larangan, perintah berarti hukum syariat, hukum fikih berarti ya. Jadi akidah berkaitan dengan keimanan, keyakinan, tauhid. Terus apa lagi? Akhlak berkaitan dengan tingkah laku. Tuh. Dan hubungan sosial, bagaimana kita menerima tamu, bagaimana kita menghargai tetangga. Salah satu materi yang disampaikan. Nah, materi yang disampaikan ini harus bersumber pada sumber utama agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber itu sumber utama Al-Quran. Nah, di luar itu ada ijma dan qiyas. Qiyas kita bahas kemarin waktu persamaan hukum narkoba dengan minuman keras. Ada orang yang menyampaikan disebut dai, orang yang didakwahi disebut mad'u, maudhu materi yang disampaikan, dan yang terakhir dakwah. Apa? Asalibud dakwah. Cara menyampaikan. Ini cara menyampaikan ini juga penting. Kenapa? Karena ini juga nanti berefek dengan materi yang disampaikan dan berefek kepada orang yang didakwahi. Nggih. Contoh cara menyampaikannya keras, tegas, penuh ancaman. Orang yang didakwahi kan penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman. Sehingga apabila mengerjakan suatu hal tersebut dengan terpaksa karena ketakutan. Cara menyampaikan berarti harus dengan cara yang lemah lembut, sopan, dengan kasih sayang, sabar, menghargai yang disampaikan.
Ini 4 unsur yang harus ada di dakwah. Nah, coba kalau ada dai sama maudu, nggak ada mademnya. Dakwah ini sopo. Nah, ini saling berkaitan semuanya dan ini harus ada keempatnya. Seperti itu. Terus ada dai, ada mademu tapi nggak enak. Materi ini yuk. Gimana ya, seperti itu ya. Itu dakwah. Paham? Ada 4 unsur. Yang pertama, dai, mademu, maudu, asalibu dakwah. Orang yang menyampaikan, orang yang didakwahi, materi yang disampaikan, dan cara menyampaikannya. Nah, ini dakwah itu berdasarkan bentuk penyampaiannya ada 3. Nah, yang pertama dakwah bil lisan. Apa dakwah bil lisan? Apa? Disampaikan secara contohnya apa? Kultum, khotbah Jumat, khotbah Idul Fitri, Idul Adha, kajian, pengajian, ceramah, apa lagi? Tulisan, lisan, itu contohnya dakwah bil lisan. Dakwah dengan cara ucapan, lisan, ajakan, dakwah bil lisan. Yang kedua yaitu dakwah bil hal. Apa? Bil hal. Apa? Hal kok ini? Bil hal. Perbuatan, dakwah bil hal, dakwah melalui perbuatan. Contohnya menolong fakir miskin, menolong orang, itu dakwah dengan cara perbuatan. Ya, harapannya perbuatan yang kita laksanakan hari ini dilihat orang dan orang itu mengikuti apa yang kita lakukan. Terakhir, dakwah bil tajwid, yaitu dakwah dengan cara nggak ada di buku, nggak ada yang kita tambahin. Dakwah bil tajwid, yaitu dakwah melalui tulisan. Sudah. Tajwid, dakwah bil tajwid, dakwah melalui tulisan. Contohnya banyak sekarang di sosial media, TikTok, Instagram. Hari ini yang itu loh, backgroundnya pemandangan. Terus ada Quran surat apa artinya, kata-kata. Itu termasuk dakwah bil tajwid, dakwah melalui tulisan. Yuk liwat TikToknya sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, itu dakwah bil tajwid melalui konten-konten di sosial media. Nah, kalau dakwah bil lisan ini juga ada di TikTok, potongan-potongan gitu ya. Potongan-potongan ceramah ustaz-ustaz. Itu, tapi kalau potongan-potongan ya harap lebih disaring, lebih diperhatikan lagi. Nah, 3 ini bukti bentuk penyampaian dakwah. Dakwah bil lisan, bil hal, bil tajwid melalui ucapan, perbuatan, Akhirnya perintah berdakwah. Nah, seperti yang telah ditulis di buku, sudah ada di buku sesuai dengan firman Allah, Quran surat Ali Imran ya, ayat 104. Ya, yuk dibaca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum
kurang lebih seperti itu. Artinya hendaklah di segolongan dari kamu itu salah satunya ada yang menyampaikan kebenaran, mengajak sesuatu yang amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjauhi yang mungkar. Karena sesungguhnya itu orang-orang yang beruntung bagi yang menyampaikan, juga beruntung bagi yang disampaikan. Bisa, kalau saya menyampaikan saya menyampaikan ke teman nih, itu nanti bisa menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Beruntung kan? Nabung titik. Beruntung juga bagi orang yang didakwai, karena ada yang mengingatkan, ada yang mengajak ke hal yang lebih baik, ada yang mengajak ke ajaran Islam. Kan beruntung, sama-sama beruntung. Seperti itu, sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 104 tentang perintah berdakwah, dai, mad'un, maudu, metode dakwah, asal itu dakwah. Nah, paham ini tadi? Nah, metode dakwah ini ada beberapa hal. Yang pertama, berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan mau agama. Dan yang ketiga, mujadalah. Ya, seperti yang disampaikan pada firman Allah Quran surat An-Nahl ayat An-Nahl ayat 125. Tuh, situ bahwa berdakwah itu sampaikanlah dengan, artinya gimana? Sampaikanlah dengan hikmah, terus pengajaran yang baik, serta debat dengan cara yang lebih baik. Jadi sampaikan cara baik-baik. Apabila ada perbedaan pendapat, ya kita debatnya dengan cara-cara yang baik. Kita mengujuh sana ini pendek pengajian waktunya mengujuh sana. Sampaikan dengan tenang, ajarkan tanpa pemaksaan. Sudah? Paham? Dakwah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ini. Dakwah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kira-kira? Sembunyi-sembunyi ya. Oh, ini metode dakwah ya. Sembunyi-sembunyi terus ke terang-terangan, yaitu metode dakwah dari Rasulullah. Maksud dakwah dari Rasulullah ini yaitu suatu ketika Rasulullah itu mengutus sahabat bernama Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajaran Islam ke Yaman. Yaman itu di daerah Timur Tengah sana, Arab, paling yo sebelah lah. Itu Yaman itu Yaman. Ya di sana lah ya Yaman. Beliau mengutus sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Beliau berpesan dua hal pesannya. Yang pertama yaitu beritakan hal yang gembira, jangan ketakutan. Pesannya itu, yang pertama beritakan hal yang membuatmu gembira, bukan ketakutan. Jadi jangan menyebar dakwah itu jangan kayak menakut-nakuti, mengancam ataupun apa. Kamu udah nggak sholat nanti gini. Ya, azabnya gini, nanti siksa neraka. Itu menyebarkan ketakutan. Nah, coba dijelaskan dengan lebih kabar gembira tadi. Kamu kalau sholat itu termasuk wujud kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Bersyukur dengan cara ibadah, sholat. Nah, seperti itu kan lebih tenang, ayo nanti terima. Seperti itu. Beritakan hal yang
gembira, hal-hal yang baik, bukan ketakutan. Karena Islam sendiri itu agama yang gembira, agama yang baik. Percaya? Ya. Dan dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari itu bahwa setiap orang yang bersyahadat itu diampuni segala dosa-dosanya. Nah itu, setiap orang yang bersyahadat itu diampuni segala dosanya. Maka non Muslim yang masuk Islam itu kan dijawai nanti dosa-dosa sebelumnya akan dimaafkan karena Tuhan Allah itu mempunyai sifat maha pengasih dan maha penyayang. Seperti itu. Berikanlah berita gembira, bukan ketakutan. Dan yang kedua, yaitu Islam itu mudah, jadi jangan dipersulit. Tetapi jangan dimudah-mudahkan juga, jangan diremehkan. Percaya kalau Islam itu mudah? Apa contohnya? Sholat cuma 5 kali ya, terus puasa cuma 1 bulan ya. Ya Islam itu mudah. Islam itu mudah, buktinya ketika bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Tetapi ada yang tidak diwajibkan berpuasa ketika sakit, ketika melahirkan, perjalanan jauh, itu diberikan keringanan. Jadi mudah, jadi jangan dipersulit. Terus lagi apa? Sholat 5 waktu, yang aslinya 50 waktu ya. Sholat 5 waktu bisa dikerjakan dengan berdiri. Apabila tidak mau berdiri bisa dikerjakan dengan duduk. Dan tidak mampu duduk. Berbaring menghadap kiblat. Berbaring menghadap kiblat tidak mampu. Berbaring terlentang. Berbaring terlentang tidak mampu. Kedep sih tidak mampu nih. Itu dari 2 poin itu tadi. Yaitu Islam itu sebarkanlah kabar gembira, bukan ketakutan, dan Islam itu mudah, jadi jangan dipersulit. Nah, itu cukup materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Apa? Seputar lagi, apa? Ada pertanyaan? Tentang dakwah, apa? Dakwah, unsur dakwah, cara penyampaiannya, apa? Sampun cukup paham? Alhamdulillah paham. Sudah ya berarti. Ya selanjutnya kita buat kelompok. Berkelompok menjadi 5 kelompok seperti kemarin. Sudah ini. Sudah loh. Ya silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Cepat. Takset dulu. Ya. 5 orang. Jadi 5 kelompok. Berarti ada yang 7, ada yang 6, berarti 3 loh. Ya, ada yang 7, ada yang 6. Ya. Berapa? Kelompok 1 angkat tangan. Ini kelompok 1. Kelompok E. Kelompok 1 ini kelompok 2. Ini kelompok 3. 3 ada 3. Dan ini kelompok 4. 5. Lagi. Kelompok berarti 4, 5 nih. Kelompok 1, kelompok 3, ini kelompok berapa ini? 4 atau 5?
Pokoknya rapi, tertata, kondusif. Kalian nyaman, saya juga nyaman. Nah, yuk, kita berkelompok. Terlihat dari belakang? Sudah, ini kelompoknya dipajang di ketorong. Dua, ketutupan. Satu, lima. Oke. Yo, ini nanti akan saya bagikan kertas bergambar-gambar tokoh dakwah Islam ini. Nanti silakan ditempel, terus dikasih namanya. Diskusikan dengan kelompoknya. Nanti siapa yang paling banyak, jadi kuis. Iya main, garapan secara berkelompok ini loh. Garapan secara berkelompok, left, right. Saya, bawaan saya jelasnya pergi. Nah. Ini yang belum di bagian ya sudah tertera gambar-gambar itu sesuai yang saya bagikan. Mas ini kan familiar ya. Tahu lewat TikTok kami tahu foto-foto ini. Silakan di kertasnya nanti. Nah, ditempelkan gini. Dikasih nama. Namanya beliau nih tokohnya. Ya, silakan. Namanya ya. Tidak boleh membuka HP ya. Tidak boleh. Sesuai pengetahuan kalian kan kita diskusi. Kalau buka HP udah diskusi sama yang bagus. Tenang. Kita dengan kelompoknya.
satu ya. Minimal dari 33 ini perannya usul namanya. Ayo, ada yang sudah? Wes, buntu ya yang enggak. Sudah buntu belum? Dah 1 menit lagi. Kosong. Ini salah satu ya. Kira-kira bener itu ya. Aja ditambahin loh. Bisa gitu. Ya. Sebelahnya
Profesor Quraisy. Profesor Quraisy. Ayahnya adalah yang kosong ini Man. Sebelahnya lagi Ustazah Oki. Ya, benar semua? Siapa ini? Ustazah Oki. Ustazah Oki. Tahu? Katanya Rianitis. Ya ini sebelahnya Dia ya. Yang kosong. Coba yang kosong. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh loh, enam. Ya, nggak pernah lewat dek. Nggak tahu namanya. Sebelahnya lagi. Ada yang salah? Ada. Ini. Kita. Tadi? Sebelahnya. Ini salah. Si kosong telah bayar siapa ini? Ya ini sebelahnya. Ada salah? Ada kosong? Sebelahnya lagi. Ini nggak kenal ya. Sebelahnya. Habis. Hari ini pakai gym. Saya pakai gym. Katanya banyak miripnya. Ya ini langsung nih. Bisa Felix. Ustaz. Ini mualaf ini. Tapi sekarang berdakwah. Jadi yang benar cuma satu ini. Dua. Sebelahnya. Sebelahnya lagi. Asyik Asari. Ini nggak tahu ini. Adi Daya. Ini. Ini Ini pendiri NU. Ini pendiri Muhammadiyah. Siapa? Apa ya? Apa? Ahmad Dan. Yang haji apa? Sini. Ini. Yang terakhir ini. Yang salah ya. Yang paling banyak mana? Salah tiga. Tiga, ini dari 20. Dua. Salahnya yang mana? Siapa? Dia. Bison. Ini dua. Ini salahnya mana? Oh, Wisma Afik, terus Hidayat sama pendiri Muhammadiyah. Tiga.
Salah 10. Ya ini ada hadiah untuk yang menang. Ada hadiah gantungan kunci. Itu ini. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi tokoh-tokoh pendakwah di Indonesia. Jangan cenake kok. Nah itu tadi itu kenang-kenangan saya kemarin setelah Idul Fitri ikut perkemahan di Gorontalo, itu kenang-kenangan. Karena sisa ya saya bawa. Jadi itu nggak spesial buat kalian, sisa. Enggak. Semoga bermanfaat jadi kenang-kenangan dari saya. Yo, sudah? Yo, ini disimpan. Sekarang naik lagi loh. Sudah ya. PR-nya ya. Sudah 15 ya. Tugasnya nanti bisa didiskusikan dengan mulai kerja. Set. Ya ini tugasnya nanti bisa kalian diskusikan bersama kelompoknya. Yang pertama membuat teks dakwah. Jadi sesuai tujuan pembelajaran kita yang nomor 2, siswa mampu membuat teks dakwah. Kita terapkan di sini. Silahkan nanti di kelompok membuat teks dakwah yang singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Temanya bisa tadi Islam rahmatan lil alamin ataupun pada babak sebelumnya yang mensyukuri nikmat itu bisa. Jadi bisa diambil di buku. Itu halaman yang pertama. Sedangkan halaman yang kedua. Halaman kedua ini kalau satu kelompok jumlahnya 6 orang, ini buatnya sampai ke yang 6 aja. Kalau 7 sudah sampai 7, ya paham? Nah, ini yang baliknya ini membuat. Jadi satu kelompok ini proyeknya satu video dan anggota lainnya itu membuat masing-masing satu konten lewat tulisan. Jadi tadi dakwah melalui ucapan dan yang kedua dakwah melalui tulisan. Nanti bisa diupload di sosial media kelas aja. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Sudah? Ada pertanyaan sekitar ini? Kalau kelompoknya 6 orang berarti nggarapnya cuma sampai nomor 7 berarti 7. Ya, itu. Sudah cukup? Cukup? Itu buat tugas rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita isi dulu angket tentang pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu terima? Apa yang kamu pahami? Ya, kita review sebentar. Post test. Seberapa pemahamanmu? Ya, isi ya 5 menit cukup. Sudah. Ya. Ini dicentangi, Pak. Bisa dicentang. Sama-sama.
Dan silakan itu mulai dari cara belajar yang saya senangi. Ketika saya melakukan kesalahan, mungkin ditegur bagaimana. Ya. Ini buat evaluasi kita di minggu selanjutnya. Kita minta lagi ya. Loh, jam kos? Aku lu nggak tahu jam. Hai, ini. Makasih. Centang bisa, pokoknya ditambahin. Udah, mau tambahin, mau tidak apa-apa. Mau gambar sendiri. Saatnya jam 7 dimulai. It's time to begin the seventh breath. Ya, aku menceritakan kisah Nabi. Kita cerita. Kayak angketmu, bullying kemana? Udah singkat loh. Sepaham, senyantolnya. Bayar. Menjam kos. Sudah?
Ya, kumpulkan cara berkelompok tadi. Sedongnya, sepahamnya, senangnya. Supaya mereka punya sejarah. Kenapa doa cuma apa kamu terima? Dapat capek. Ya.
Sudah semua? Seperti apa yang kamu mau? Sudah? Ya, kembali ke tempatnya masing-masing lagi ya. Gak usah nanti sing dibuat itu. Enggak. Tiga-tiga ini. Konsumtif. Ya, geser. Sudah semua? Sudah? Oh iya. Sudah kembali ke tempatnya? Ya. Itu tadi materi singkat kita hari ini, pembelajaran kita hari ini tentang dakwah apa tadi? Menyampaikan suatu ajaran Islam kepada seseorang, kelompok orang untuk beriman kepada Allah. Ada 4 unsur dakwah apa saja? Orang yang menyampaikan, orang yang didakwai, materi yang disampaikan, cara penyampaiannya. Itu kurang lebih ya pertemuan kita hari ini. Untuk setelah ini silakan nanti bisa berdiskusi di kelasnya mengerjakan ini. Hari Senin terakhir sudah berupa video dan juga konten tadi dakwah tulisan ya. Paham? Bisa dipahami? Senin berarti minggu depan, sebelum minggu depan ya. Dikerjakan secara berkelompok, diskusi ya. Tuh, ada pertanyaan? Itu makanya gimana Pak? Aku deh. Bisa di IG pribadi, bisa di IG kelas. Barang wes manut ketua kelasnya ya. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Itu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Yo, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ataupun di tempat lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih.